akan praktek labu madu. Kita akan ke lapangan. Check it out. Kemari kalian bisa Kinoy kan bisa nguling tadi ketok. Cakraban tenan. Ini lele. Nah ini labu madu. Para peserta. Luar biasa. Saya Hengki. Buat bapak-bapak siapa tahu ketemu di jalan bisa saling tegur. Ya. Saya hari ini ditugaskan untuk menjadi salah satu mentor terkait dengan bagaimana proses perawatan labu madu. Untuk pertama kali kita kenal dulu jenisnya seperti ini. Bibit aslinya kita semai dari biji, sama seperti semangka. Ada dua tipe yang harus kita lakukan, bisa langsung tanam di tempat ataukah kita bikin media seperti ini. Teknisnya gampang. Yang penting ada tanah, ada medianya, masukin bibit, tinggal kita guyur air. Semua teknis proses penanaman bapak-bapak semua sudah pada paham dan sudah pada tahu. Cuma yang perlu terkait dengan kita ketahui untuk bagaimana perawatan labu madu ini setelah proses tanam berlangsung, ini tidak bisa dibiarkan Biasa bambu. menunggu. Tanaman ini dia membutuhkan perawatan khusus dalam bentuk perhatian. Karena tidak bisa setelah kita tanam dan dibiarkan begitu saja. Dia akan menjadi gulma dan tidak akan berfungsi. Ibu, mohon maaf. Sengaja saya biarkan ada beberapa yang bagus dan ada yang tidak. Contoh, yang sana kosong. Jelek pertumbuhannya. Yang di sana juga pendek pertumbuhannya. Sengaja saya biarkan. Karena apa? Mensinkronkan antara perawatan dan yang tidak. Sehingga kita bisa mengetahui pertumbuhan, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Dan yang kedua, sebelum kita tanam biasanya kita gulut dulu, bikin gulutan. Dan ada perawatan khusus, mau pakai kohe atau pupuk yang lain terserah, selera bapak-bapak. Yang penting perawatan. Ya, intinya satu, labu madu ini perawatan khusus. Satu, kita harus bikin para-para terlebih dahulu. Ini dia. Kita bikin sendiri, Pak. Tidak pakai modal, tidak perlu pakai baja ringan, tapi dari bambu. Bambu ada, kita pergunakan. Ini kokoh. Tidak akan jatuh. Walaupun produksi yang kita hasilkan di sini masih dalam tahap metode uji coba. Kemarin saya coba dengan kohe, hasilnya sekian. Sekarang saya coba dengan sistem pupuk. Hasilnya juga kita belum tahu. Tapi yang jelas yang perlu kita perhatikan adalah perawatan. Setelah labu ini, dia umurnya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Dari proses tanam, yang tanam saya lakukan tidak melakukan proses pembibitan dulu, tapi langsung di atas tanah. Ceblok tuh apa tuh, Bu? Ceblok. Jadi terserah kita mau pakai media dulu atau langsung di tempat. Terserah, ceblok. Itu enak tuh, Bu, ceblok. Nah, ceblok. Oke. Ini perawatannya dia setidaknya kita harus jaga. Kalau sebelum sampai di atas para-para, tunas-tunas liar seperti begini ini kan bakal cabang dan akan menghasilkan tunas baru. Contoh seperti ini. Ini bakal buah, tapi pasti akan gagal. Nah, yang kayak begini kita gunting, kita potong, sehingga sarinya itu naik ke pucuk yang di atas. Setelah sampai di atas para-para, kalau dia mau menjalar bagi 3, bagi 4 nggak ada masalah.
selama masih diinduk di bawah sini tidak akan keluar buah. Bunga pasti akan gagal. Ini pasti akan rontok dengan sendirinya. Oleh sebab itu kita potong, biarkan dia naik di atas para-para baru dia menjalar. Ini nanti kita potong. Ini salah satu perawatan khusus. Yang kedua, pucuk-pucuk. Nah, ini pucuk-pucuk liar seperti ini. Ini kan bakal rambatan tali buat ngikat. Ini dipoteke dirawat, dibuang. Karena mengurangi serapan nutrisi yang ke buah. Nah, semuanya lari mengarah kepada buah. Sehingga buahnya akan stabil, standar besarnya dapat, dan jumlahnya juga akan bertambah. Ini contoh seperti ini, tidak perlu kita potong buang aja. Sama. Nah, ini salah satu teknis perawatan. Daun yang di bawah, yang kira-kira sudah layu, digunting, dibuang. Sehingga nutrisi yang dari akar, dia naik ke bakal buah yang akan jadi di atas. Setelah merangkak di atas para-para. Sebenarnya simpel. Perawatan barang ini simpel. Dia butuh air, dan setidaknya kalau panas, kalau cuaca hujan seperti ini tidak perlu kita siram. Dia butuh air setidaknya satu pohon ini paling minim 1 liter. Sehari. Tergantung. Kalau hujan tidak perlu disiram. Kalau ya mau tidak mau harus disiram. Satu hari, satu kali. Sehari berapa kali itu? Satu kali aja. Satu kali aja. Kalau bisa, kalau panas, diusahakan jangan siram di siang hari. Malam. Malam. Karena cuaca sudah dingin, tanah sudah stabil. Tapi kalau posisi masih sore atau masih siang, tanah masih panas. Masuk air otomatis bukan jadi sarapan air buat tanah, tapi menguap. Itu aja, teknisnya simpel. Jadi yang utama adalah lahan berapapun yang Bapak miliki. Nomor 1 siapkan para-para. Yang kedua siapkan media. Bapak mau main dengan tanah media ini sedikit gulut, setelah itu kita kasih oke, terserah. Mau pakai pupuk apa yang terserah yang menurut Bapak bagus, tapi yang penting perawatan. Semua pupuk diperbolehkan, tetapi kalau bisa kita main dengan tanaman, kotoran hewan. Ya kan, kita main yang alami-alami aja. Ini saya main dengan kotoran hewan. Jadi sisa kotoran kambing masuk ke dalam ember, baru kita kocor. Jadi bikin keran buat disaring, ambil airnya, disiram. Ya. Jadi contoh kayak daun-daunnya sudah dibawa begini, udah potong buang. Jadi mengurangi nutrisi yang lari ke daun. Kalau sudah tidak berfungsi lagi, biar nutrisi itu lari ke akar buah. Ya. Nah, satu lagi, pada saat dia merangkak di sini, ini jangan pernah dibiarkan dia turun. Setidaknya kita ikat. Seperti ini. Kenapa saya ikat? Biar dia tetap merangkak di atas. Kalau dia turun ke bawah ini jatuhnya kurang bagus. Secara tidak langsung bisa patah. Dan yang utama pada saat sudah keluar bakal buah, di tangkainya buah itu, ini buahnya pasti berat om. Sekitar 1 kilo lebih. Harus diikat. Di tangkainya buah kita ikat. Cantol di sini. Ah, kayak durian. Om punya durian. Kalau ada bawa lah. Jadi begitu, sebenarnya simpel. Terkait dengan perawatan labu madu ini tergantung dari kita saja. Yang penting satu, rajin kita kontrol untuk rooting atau potong jalur-jalur yang tidak bermanfaat. Ya kan? Yang kedua, perawatan jangan sampai dia gelantung. Dan yang ketiga, ini para-para harus ada. Walaupun cuma 100 meter persegi, 10 meter persegi, artinya berarti 100 meter, kita masih bisa bikin. Sampingnya celah masih ada, kita bisa tanam sayur, tanam cabai. Daripada 120 per kilo di pasar Cikemang, om, makan cabai mahal. Ya kan, pedes pula. Udah mahal pedes lagi, mendingan kita tanam sendiri. Pergunakan lahan yang ada semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan. Setidaknya kita tidak perlu beli. Paling tidak kita bisa konsumsi sendiri. Ya kan? Pergunakan apa yang ada. Harapan saya sih bapak-bapak semua bagaimana cara pegang cangkul nggak perlu saya ajarin. Karena saya pribadi, sini juga saya belajar. Suatu saat saya ada waktunya untuk kembali ke kampung, saya balik. Saya sudah dapat ilmu banyak. Saya kasih tahu kayak tadi Om Paul bilang makan nila di Ternate itu berapa, 35.000, 100 berapa tadi? Saya pulang kampung kemarin, saya di Ambon, kalau Om Paul di Maluku Utara di Ternate, saya di Ambonnya. Saya di Ambon makan lele. Pecel lele itu, bosan om makan ikan laut. Tongkol segini paling 10.000. Bosan om.
Iya mahal. Apa ini tunggu, jangan salah ngomong Bu. Saya makan nasi, lalapan, lele 2 ekor, gede-gede Om. Saya pikir 25.000, 35.000 saya harus bayar. Loh, ini yang mahal apanya Om? Orang Jawa yang jualan. Sambalnya enggak, biasa aja. Lelenya yang mahal. Om, kita bawa lele dari Jawa. Dan di Ambon tidak ada pembudidayaan lele. Mereka kirim lele hidup yang ukuran 23, 34 baru dibesarkan di sana baru dijual. Begitu. Orang bosan makan ikan laut makanya ikan lele. Jadi kalau yang di Ambon udah makan lele berarti orang udah pernah datang Jakarta. Asli. Jadi simpel. Apa yang saya punya saya akan kembangkan di sana dan ilmu yang ada di sini secara tidak langsung semua bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham. Tinggal kembangkan saja di rumah. Yang ada di atas piring yang tadi Kang Dian bilang itu semua ada dari kita sendiri. Kalau memang kita mampu menyediakan itu, tidak perlu pemerintah beli dari tempat lain. Kita kembangkan dari rumah masing-masing, tinggal kita kasih. Harus semangat. Dari saya itu aja, ada pertanyaan nggak? 50. Mau dibikin jarak 1 meter, terserah. Tergantung kita aja. Kalau bagus 1 meter, 1 meter. Tapi ini menurut saya kerapatan. Gak apa-apa, sengaja saya bikin biar jadi pertanyaan. Minimal berapa maksimalnya? Ya, betul, silakan. Nanti Idealnya lah, ini, idealnya. kita diskusi. Ini sengaja saya bikin yang lucu, yang aneh. Dari yang sana 1 meter, yang sini cuma 40 atau 50. Timbul kan pertanyaan, kenapa? Sarannya yang paling bagus 1 meter ke sana, 1 meter ke sini. Ini kan biar bisa menganalisa sendiri tekniknya seperti apa. Dan sana ada yang pendek, yang kecil. Kenapa? Sengaja saya tidak kasih pupuk kohe dan saya tidak lakukan perawatan. Jadi ambil contoh saja, kalau misalkan sudah seperti begini berarti perawatan. Sampai merangkak begini, ini tanam yang sama Om. Merambat. Waktu yang sama, hari yang sama, tidak berbeda. Merambat dengan merangkak apa bedanya? Kalau merambat mah begitu. Kalau merangkak di bawah. Oke, dari saya juga apalagi gampang. Satu buah ini, satu buah labu madu yang sudah jadi, itu kalau kita ambil belah dalamnya, kalau yang itu ratusan Om. Nah, untuk bibit tenang. Nanti saya akan bicarakan dengan Kang Dian. Jangan sampai pulang tangan kosong langsung. Oke. Otak udah penuh tangannya yang kosong berseimbang nggak seimbang. Jadi di Ternate saya sempat di sana 3 minggu. Kawan-kawan punya lahan itu rata-rata 1 hektar. Mantap. 1 hektar itu bikin parah-parah seperti ini. Mantap. Dan itu hasilnya 1 hektar saja bisa menghasilkan 2 ton sampai 3 ton. Satu pohon ini bisa menghasilkan 5 sampai 10 buah. Yang ukurannya bisa 1 kilo 1 buah. Tanah Ternate beda Om. Tanah Indonesia Timur beda. Berapa bulan itu? Sampai ke bulan. Om, proses kita tanam dari semai sampai dia berbuah sampai kita panen itu 3 bulan. Kalau perawatannya maksimal Om. Perawatan sebenarnya simpel, yang penting Iya kalau maksimal Ya. gitu. Kalau perawatannya ada pupuknya. Nah, ada... kalau mau pakai pupuk terserah om-om yang tahu pupuk apa silakan. Saya nggak mau ngajarin. Karena itu kan selera masing-masing. Ada yang mau pakai NPK, ada yang pakai urea, ada yang pakai saya nggak paham.